Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Lestari, NIM 190600020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas isi dari bab 2 dari mata kuliah metodologi penelitian, di mana pada bab ini terdiri dari kajian teori, kerangka konseptual, dan hipotesis. Baiklah, saya akan langsung memasuki aja pada bagian pertama, yaitu kajian teori. Yang pertama adalah kemiskinan. Definisi kemiskinan secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata miskin, yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar, di mana kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan, yang disebut garis kemiskinan atau poverty line atau batas kemiskinan poverty threshold. Kemiskinan bukan hanya diukur dari kekurangan tingkat pendapatan, tetapi juga banyak hal lainnya dari tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah. Nah, pada umumnya terdapat dua indikator yang mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kita akan membahas dua kemiskinan tersebut, yaitu yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan ketidakmampuan seseorang untuk dengan pendapatan yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperoleh untuk hidup setiap hari, di mana kebutuhan minimum tersebut diterjemahkan dalam ukuran finansial tersebut, di mana garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat selalu konstan secara real, sehingga dapat ditelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut pada sepanjang waktu. World Bank menggunakan ukuran kemiskinan absolut ini untuk menentukan jumlah penduduk miskin, di mana menurut World Bank penduduk miskin adalah mereka yang hidup kurang dari $1 per hari dalam dolar PPP atau Purchasing Power Parity. Nah, di Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS menentukan kemiskinan absolut Indonesia merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum energi kalori, di mana terdapat 2.100 kilo per kalori per kapita setiap hari yang dipergunakan tubuh dan kebutuhan dasar minimum, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Baiklah, yang kedua adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat, sehingga proses penentuannya sangat subjektif. Mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif, di mana kemiskinan relatif ini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, menurut Nasikun dan Chris Wardani tahun 2005, beberapa penyebab dan proses menyebabkan kemiskinan, yaitu yang pertama, sebuah politik yang mendorong, di mana pada kenyataannya mempertahankan proses melanggengkan proses kemiskinan yang direproduksi oleh implementasi kebijakan, termasuk kebijakan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, dualisme sosial ekonomi. Negara-negara bekas jajahan mengalami kemiskinan akibat pola produksi kolonial. Yang ketiga, sudut pandang berdasarkan Malthus, di mana pertumbuhan penduduk seperti deret geometri dan pertumbuhan makanan seperti deret aritmatika, di mana singkatnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan merupakan unsur salah satu sumber daya alam di lingkungan. Yang selanjutnya adalah siklus dan proses alam. Penyebab selanjutnya adalah keterasingan perempuan, di mana karena perempuan masih dianggap sebagai kelompok kelas 2, oleh karena itu asik dan evaluasi hasil kerja lebih rendah dibandingkan laki-laki. Yang selanjutnya adalah faktor budaya dan etnis. Seterusnya adalah mediasi eksplosif. Selanjutnya adalah fragmentasi politik internal dan strategi sipil. Selanjutnya adalah sebagai proses internasional. Nah,
Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan? Pengaruh kemiskinan dengan beberapa aspek ekonomi terdiri di 3 komponen utama sebagai penyebab kemiskinan masyarakat. Faktor tersebut adalah yang pertama tingkat pertumbuhan ekonomi atau PDRB, upah minimum, tingkat pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan bukannya itu saja seperti upah minimum dan kabupaten kota juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Nah, salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah di mana tingkat pendapatan dan upah mencapai maksimum apabila kondisi penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment dapat terwujud. Sehingga pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai. Dan yang kedua kita akan membahas yaitu pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi. Menurut Profesor Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan kapasitas jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi rakyatnya. Peningkatan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh berbagai tuntutan situasi saat ini dengan kemajuan dan adaptasi teknologi, institusi, dan ideologi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi ditandai 3 karakteristik utama. Yang pertama, laju pertumbuhan per kapita secara real. Yang kedua, distribusi tenaga kerja menurut sektor kegiatan produksi yang mewakili mata pencaharian. Yang ketiga adalah pola persebaran penduduk. Para ekonom menemukan bahwa cara terbaik untuk mengejar resesi ekonomi adalah dengan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengatasi pertumbuhan penduduk. Sehingga dengan cara ini, pendapatan per kapita meningkat, otomatis kekayaan masyarakat juga ikut meningkat. Dan pada akhirnya jumlah penduduk miskin berkurang. Akibatnya, tujuan utama pembangunan ekonomi difokuskan pada mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, pembangunan di negara berkembang sering menghadapi dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Di mana membutuhkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan mengharuskan memiliki tingkat pertumbuhan yang juga tinggi. Namun, pertanyaannya bukan hanya bagaimana mendorong pertumbuhan, tetapi juga siapa yang berhak melakukan dan menerima hasilnya. Nah, produk domestik bruto daerah dengan harga tetap digunakan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi tahunan. Dan produk domestik bruto daerah pasca PDRB atas dasar harga berlaku berperan dengan besar kecilnya struktur ekonomi, menunjukkan sektor ekonomi. Ada 3 pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian untuk menghitung angka PDB suatu wilayah secara lebih jelas. Dalam pendekatan pertama itu adalah dalam pendekatan produksi. Produk domestik bruto daerah adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah yang dikurangi total produksi setiap subsektor atau biaya antara kegiatan masing-masing sektor. Yang kedua adalah menurut pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan faktor-faktor produksi, upah dan gaji, serta keuntungan perusahaan, depresiasi, dan semua kompensasi yang diterima dan bersih tidak langsung. Yang ketiga adalah menurut pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran terdiri dari penambahan nilai akhir dalam penggunaan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Dalam hal penggunaan, semua persediaan atau produksi barang dan jasa digunakan untuk konsumsi pribadi, konsumsi oleh lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap total, fluktuasi persediaan, dan ekspor neto. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang pengangguran. Pengangguran adalah mereka yang tergolong angkatan kerja dan secara aktif
mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu tapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Tingkat pengangguran mencerminkan kurangnya pembangunan yang berhasil di negara itu. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dalam banyak hal. Selanjutnya kita akan membahas yaitu jenis-jenis pengangguran. Yang pertama kita akan membahas jenis pengangguran berdasarkan sebab. Yaitu yang pertama adalah tingkat pengangguran alamiah. Pengangguran pada tingkat ini kesempatan kerjanya penuh. Pekerja penuh adalah situasi di mana sekitar 95% angkatan kerja selalu bekerja penuh, tapi pengangguran 5% tersebut berada di tingkat pengangguran alami. Yang selanjutnya adalah pengangguran friksional, di mana suatu pengangguran disebabkan oleh seorang pekerja yang berhenti dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan yang lebih baik atau sesuai dengan pilihannya. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, di mana 3 penyebab pengangguran struktural ini adalah yang pertama, perkembangan teknologi. Di mana pada perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan permintaan barang dari industri yang memproduksi barang lama semakin berkurang dan akhirnya tutup, sehingga pekerja di industri ini menganggur. Yang kedua adalah frustasi karena persaingan dengan negara asing atau daerah lain. Persaingan dengan negara asing yang dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah akan mengurangi permintaan terhadap produk lokal. Yang ketiga adalah menurunnya pembangunan ekonomi di suatu wilayah sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah pengangguran sirkular, di mana pengangguran yang melebihi tingkat pengangguran alamiah. Pengangguran sirkular umumnya disebabkan oleh penurunan permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat dapat menyebabkan pengangguran siklis dengan mengurangi atau menutup jumlah karyawan. Yang kedua adalah jenis-jenis pengangguran menurut ciri-cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran ini disebabkan oleh bertambahnya kesempatan kerja yang lebih rendah dari pertambahan angkatan kerja, dan akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Menurut statistik BPS, pengangguran publik adalah penduduk yang telah memasuki Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran publik adalah penduduk yang telah memasuki pasar tenaga kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan perusahaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Yang kedua adalah pengangguran tersembunyi, di mana dalam situasi ini beberapa jenis kegiatan ekonomi dilakukan oleh lebih banyak tenaga kerja daripada yang diperlukan. Yang kedua, pengangguran musiman, di mana keadaan ini pengangguran pada waktu tertentu dalam setahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di bidang pertanian, di mana petani akan mangkir kerja selama menunggu musim tanam dan pada jeda antara musim tanam dan musim panen. Yang selanjutnya adalah setengah menganggur orang bekerja pada kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik, jam kerja normal Indonesia adalah 35 jam per minggu. Sehingga pekerja dengan jam kurang dari 35 jam per minggu diklasifikasikan sebagai setengah menganggur. Bagaimana dampak pengangguran? Salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pengangguran. Ketika tingkat input tenaga kerja penuh dapat dicapai, pendapatan masyarakat mencapai maksimum, sehingga pengangguran mengurangi pendapatan dan karenanya tingkat pengangguran tercapai. Dari sudut pandang individu, pengangguran menyebabkan berbagai masalah ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak. Kondisi pendapatan akan membantu para pengangguran untuk mengurangi konsumsi pribadi. Hubungan antara tingkat kemiskinan dan pengangguran, menurut Sadono Sukirno, dampak negatif dari pengangguran adalah menurunkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kekayaan yang dicapai masyarakat. Menurut kekayaan masyarakat, akibat pengangguran tentu akan memperbesar peluang mereka untuk jatuh miskin karena tidak memiliki pendapatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu jumlah penduduk. Definisi jumlah penduduk menurut Todaro menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestik.
Ada dua pandangan berbeda mengenai pengaruh penduduk pada pembangunan. Yang pertama adalah pandangan pesimistis yang berpendapat bahwa penduduk dapat menghantarkan dan mendorong pengurasan sumber daya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis, dan kemudian memunculkan masalah-masalah seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan kelaparan. Yang kedua adalah pandangan optimis yang berpendapat bahwa penduduk adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan inovasi teknologi institusional sehingga dapat mendorong perbaikan kondisi sosial. Di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tidak hanya berdampak buruk terhadap suplai bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan. Nah, oleh karena sensus penduduk biasanya dilakukan 5 atau 10 tahun sekali, maka diperlukan suatu teknis estimasi perkiraan atau proyeksi penduduk untuk memperkirakan jumlah penduduk beserta umurnya di masa mendatang. 2. Selanjutnya kita membahas hubungan jumlah penduduk dengan kemiskinan. Menurut Nelson dan Leibenstein, terdapat pengaruh langsung antara pertambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibenstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, di tengah ketiadaan perubahan atau kemajuan teknologi, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, maka tingkat cadangan dan stok modal dari masyarakat yang bersangkutan juga harus semakin tinggi. Dan itu berarti tingkat tabungan dan tingkat investasi yang lebih tinggi hanya demi mempertahankan tingkat pendapatan per kapita secara konstan. Jika tingkat pendapatan yang rendah mendorong keluarga miskin untuk menambah jumlah anak, karena akan dianggap sebagai sumber tenaga kerja murah dan sandaran hidup di hari tua, padahal keluarga besar berarti pertumbuhan penduduk yang semakin semakin pesat dan beban ketergantungan yang semakin berat, tingkat tabungan yang kian menyusut, tingkat investasi yang semakin merosot, pertumbuhan ekonomi yang semakin lambat, dan akhirnya tingkat ekonomi yang semakin parah. Nah, dengan demikian argumen tersebut secara tegas memandang pertumbuhan penduduk sebagai penyebab sekaligus akibat keterbelakangannya, parahnya kemiskinan absolut serta rendahnya taraf hidup mendorong terciptanya keluarga-keluarga besar. Sedangkan keluarga besar menghambat pertumbuhan ekonomi, maka penduduk ekonomi dan sosial lebih merata merupakan syarat untuk meredakan atau menghentikan laju pertumbuhan penduduk pada tingkat fertilitas dan mortalitas yang rendah. Menurut penelitian yang dilakukan Hermanto, jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan jumlah penduduk yang miskin. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu kerangka konseptual. Berdasarkan kajian studi pustaka yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi banyak tidaknya pengangguran karena pertumbuhan ekonomi dapat menyediakan lapangan kerja, dapat mempengaruhi pengangguran karena dengan bertambahnya pendapatan maka belanja pemerintah pun akan semakin banyak sehingga akan berpengaruh terhadap kemiskinan di suatu daerah tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Tambahan pendapatan dari aktivitas ekonomi akan berpengaruh terhadap kemiskinan jika pertumbuhan ekonomi mampu menyebar di setiap golongan, termasuk golongan miskin. Dan jika pertumbuhan ekonomi mampu menyebar di setiap golongan, termasuk golongan miskin, semakin banyak golongan miskin memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi, maka kesejahteraan akan bangkit dan perlahan mulai lepas dari kemiskinan. Dan menurut Kuznets, terdapat korelasi yang sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan, karena tingkat kemiskinan cenderung menurun di awal proses pembangunan, semakin meningkat dan jumlah penduduk miskin pada tahap akhir pembangunan semakin diyakini meningkat, sehingga secara bertahap menurun meningkatnya jumlah orang. Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang sangat erat hubungannya tentang masalah kemiskinan. Populasi memiliki hubungan positif tentang jumlah orang miskin karena pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat.
meningkatnya jumlah penduduk miskin. Dan menurut Nelson, ada dampak langsung selama peningkatan penduduk pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan pengangguran menyebabkan berbagai masalah ekonomi dan sosial bagi yang mengalami pengangguran, sehingga pengangguran tidak membiarkan orang melakukannya. Dan pendapatan meningkatkan kesejahteraan yang dicapai itu runtuh. Tentu saja penurunan kesejahteraan karena pengangguran. Dan tingkat peluang untuk jatuh ke dalam miskinan. Dan menurut Sando, efek negatif dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akibatnya kemakmuran yang dicapai juga berkurang. Hipotesis penelitian. Yang pertama adalah diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Padang tahun 2015 hingga 2020. Dan yang kedua, tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Padang tahun 2015 hingga tahun 2020. Dan yang ketiga, diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Padang tahun 2015 hingga tahun 2020. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Apabila saya memiliki kesalahan dalam menyampaikan isi teori atau kesalahan penyebutan atau kesalahan dalam memahami, saya mohon maaf. Baiklah, saya pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi.